Halo, pagi semuanya. Hai, halo. Selamat pagi, Janet. Selamat pagi, Tania. Pagi, Aira, Selma, Steve. Pagi, Beren, Tata, Grisel, Nicole, Jennifer. Selamat pagi, Keira, Ibu. Alan, Nathan, Vero, Lingling. Loh, Jason kok nggak pakai seragam? Ibu. Jason ganti dulu, pakai seragam. Nggak cukup. Ganti, bentar. Trouble aja. Gilbert, halo Jojo. Pagi, Bu. Iya. Mika zoomnya di tempat bukan itu ya? Apa? Iya. Di Pagi, belakang Bu. papan Mana tulis. coba? Iya. Bumika pindah tempat. Kok Alano hafal sih? Perpustakaan. Tahu, pinter. Betul. Ini Bumika lagi di perpustakaan. Ingat kan kalian? Tuh. Lama nggak ke sekolah iya. masih ingat. Itu kan di tempat Di mana? itu buat yang biasa ngasih itu ke bukunya kan? Iya, betul. Biasanya kan di kelas. Biasanya tempatnya siapa ini? Masih ingat nggak siapa yang biasanya di perpustakaan? Guru yang biasanya di perpustakaan. Bu. Aduh, lupa. Nggak pernah ke perpus ya kalian ya? Pernah sih, sudah lupa soalnya. Bu Sandi, masa udah Sudah lupa? Izin pipis, Bu. Ya, Bu. Pipis. Tuh, tadi Woi, kenapa nggak pipis sih sebelum mulai? Ayo kita mulai ya. Pelajaran hari ini kita berdoa dulu semuanya. Sikap yang baik, ya Bumika tunggu masih ada yang belum siap berdoa. Ya. Ayo Steve. Ya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh kembali belajar bersama-sama sekalipun dalam pembelajaran jarak jauh, tapi kami percaya Tuhan yang akan tetap menyertai kami. Berikan kami anak-anak kelas 4B kepandaian, kepintaran, hikmat, supaya kami boleh belajar dengan baik. Beri kami hati yang mau diajar oleh guru kami, dengar-dengaran dan taat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Hari ini kita mau belajar apa sih? Tema. Tema? Iya, belajar tema kan banyak. Muatan pelajaran. Wawancara. Matematika. Siapa yang Bu Bika nggak ngajar matematika, yang ngajar matematika Bu Santi. Bebe. Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan SPDP. Bebe. Etelin kok nggak keluar ya gambarnya. Yang lain bisa dengar suaranya Bu Bika dengan jelas? Bisa. Kan? Bisa. Nggak ngelek kan ya? Semoga lancar ya hari ini ya. Oke, udah siap belajar hari ini? Siap. Mana modulnya? Ya. Mana alat tulisnya? Oh iya. Oke, Kira. Mana Charles modulnya? Oh iya, oke sip. Modulku lupa tak print, Bu. Ya pakai HP aja kalau nggak ada. Oke, udah ya. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Coba dilihat dulu. Mika akan share PowerPoint-nya, presentasinya. Bisa dilihat? Bisa nggak? Bisa, Bu. Oke.
Oke, kalau udah bisa, jadi semua perhatikan pelajaran kita hari ini. Selamat berjumpa kembali kelas 4B for best. Bu Mika sebutnya 4B best. Tahu nggak best artinya apa? Hebat. Iya. Terbaik. Best, tuh pintar tuh. Best itu artinya terbaik. Berarti kalian anak-anak terbaik. Oh, gitu. Oke. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan coba anak-anak perhatikan. Nanti ada dua anak yang akan saling bercakap-cakap. Dia adalah Eva dan Chris yang sedang berada di rumah sakit. Ya, coba perhatikan ya. Mereka lagi membicarakan apa sih? Nah, Bu Mika minta tolong dong. Nanti yang membacakan Eva, nanti yang membacakan Jennifer. Chris nanti yang membacakan Nathan. Oke, ya. Yang lain memperhatikan, jangan rame, jangan nyalakan mic-nya kecuali Jennifer dan Nathan. Oke, siap? Yuk. Siap. Silahkan. Oke. Chris, coba perhatikan dokter tersebut. Ya, aku melihat dokter itu selalu membawa alat yang digantung pada lehernya. Aku ingin tahu sebenarnya apa fungsi tersebut. Ayo kita cari tahu dan tanyakan pada dokter tersebut. Oke, terima kasih Jennifer, terima kasih Nathan. Membaca, kalau membaca tahu, itu bukan dibaca tahu ya, tahu. Tapi tulisannya tahu, mencari tahu. Nah, Eva dan Chris sedang bercakap-cakap dan mereka melihat apa ya di rumah sakit, ada seorang profesi di sana. Ya, mereka melihat dokter yang sedang membawa apa sih ini namanya? Ada yang tahu nggak? Alat pada lehernya yang selalu dibawa kemana-mana itu. Apa? Headset? Iya, benar-benar. Ya, sip, pintar, stetoskop. Itu bukan headset ya. Itu stetoskop namanya. Headset itu ini. Iya, itu namanya headset. Kalau yang dibawa dokter kemana-mana itu adalah stetoskop. Nah, karena Eva dan Chris ini belum tahu apa sih fungsinya alat itu dan mereka ingin cari tahu kira-kira, anak-anak coba perhatikan, apa yang akan dikerjakan Eva dan Chris? Mewawancarai. Iya, hebat sekali. Itu udah belajar pasti itu malamnya ya. Tahukah kalian kira-kira apa yang akan dilakukan Eva dan Chris? Mereka akan melakukan yang namanya, nah ini, apa ini? Wawancara. Nah, sebenarnya apa sih wawancara itu? Wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab dengan seseorang narasumber. Nah, ini Bu Mika ada ilustrasi gambarnya nih. Yang bertanya, yang mencari informasi, dia disebut apa? Narasumber. Yang bertanya tentang informasi loh ya. Wawancara. Iya, pewawancara. Kalau yang merupakan sumber informasi, Narasumber. Narasumber. Jangan terbalik. Bu Mika ulangi sekali lagi, coba perhatikan soalnya. Ya. Yang merupakan sumber informasi disebut Wawancara. oh, wah ini belum sarapan ini anak-anak kelas 4B nih, enggak fokus nih. Belum. Coba ulangi sekali lagi. Jam 8.45 Perhatikan dulu soalnya, selesai bangun. perhatikan soalnya ya. Yang disebut sumber informasi. Namanya narasumber. Kalau seseorang yang mencari informasi, yang melakukan tanya jawab disebut wawancara. Oke. Adakah dari anak-anak kelas 4B yang pernah melakukan wawancara? Yang dulu kan pernah sering kelas meeting ya, dari kelas 1, kelas 2, terus melakukan wawancara, ada yang sudah pernah?
Tidak. Tidak. Oh my God. Tidak ingat, Bu. Pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Umur Oke. hidupku belum pernah. Berarti nanti setelah ini kalian harus punya pengalaman untuk mewawancarai seseorang. Nah, yuk. Tapi sebelum berwawancara, anak-anak harus perhatikan ada langkah-langkah yang harus disiapkan dalam melaksanakan wawancara. Nih, perhatikan yang pertama, menentukan narasumber sesuai dengan tema wawancara. Misalnya seperti tadi, kalau bicara tentang kesehatan, kira-kira narasumbernya siapa? Dokter. Ya, pintar, dokter. Kalau misalnya Bu Mika ingin mencari informasi tentang pendidikan, kira-kira siapa yang jadi narasumber? Guru. Guru siapa lagi? Kan nggak cuma guru, bisa siapa lagi? Kepala sekolah. Siswa. Lagi? Hah? Siswa juga. Oh ya, siswa bisa. Siswa. Oke, bagus. Ada lagi? Grisel coba bisa jawab nggak? Siapa lagi ya? Kira-kira kalau pendidikan itu siapa yang bisa ditanyain? Yang jadi narasumber. Siapa? Ada lagi yang bisa jawab? Kalian tahu kepala dinas pendidikan misalnya? Ya, gitu. Itu kalau di dunia pendidikan. Satu lagi, misalnya kalau Bu Mika ingin mewawancarai tentang keadaan pasar. Kira-kira siapa yang jadi narasumbernya? Iya, pedagang. Penjual sayur. Penjual sayur. Terus? Apalagi? Ya penjual-penjual yang ada di pasar itu bisa jadi narasumber. Nah itu yang disebutkan dengan poin yang pertama tadi, menentukan narasumber sesuai dengan tema wawancara. Kira-kira kalau Bu Mika ingin mewawancarai tentang pendidikan, tapi Bu Mika tanyanya sama orang yang bekerja di bank, kira-kira cocok nggak? Nggak cocok. Makanya untuk poin yang pertama ini harus disesuaikan dengan tema wawancara kalian. Kalian mau mewawancarai siapa, mau mewawancarai tentang apa, harus disesuaikan dengan narasumbernya. Jason, kok sambil tidur sih? Ini kan lagi sekolah. Gitu, yang baik ya. Yang kedua. Biasanya Jason rame ya. Kalau nggak rame tidur. Nah ya, ayo semangat dong sekolahnya, yang semangat. Yang kedua, menghubungi narasumber untuk memastikan kesediaan narasumber. Jadi nggak boleh loh ya, kalian itu mau wawancarai tiba-tiba langsung datang ke orangnya, langsung tanya. Nah itu namanya nggak sopan, tidak sopan. Yang harus dikerjakan adalah menghubungi narasumbernya lebih dulu, memastikan kesediaannya. Misalnya kalian membuat janji hari Senin. Hari Senin, Pak, kira-kira bisa atau tidak ya kita melakukan wawancara gitu. Yang ketiga, ada yang bisa bantu Bu Mika bacakan? Yang ketiga, langkah persiapan wawancara yang ketiga? Mempersiapkan masalah yang diangkat. Sesuai dengan pokok masalah yang diangkat. Iya, pintar. Oke, mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan pokok masalah yang diangkat. Nanti Bu Mika punya hafalan jitu untuk menghafalkan kira-kira cara membuat pertanyaan itu seperti apa ya. Oke, masih ada lagi. Yang keempat, ada yang bisa bantu baca? Langkah keempat? Persiapkan keperluan wawancara seperti alat tulis perekam. atau alat perekam. Iya, oke, sip, pinter. Yang Alat perlu perekam disiapkan itu apa ya? alat tulis. Masa nggak tahu alat perekam? Ada yang tahu nggak alat perekam itu apa? Kamera. Ah, tuh, pinter. Kamera. Terus ada lagi loh yang nggak perlu pakai gambar. Handphone. Iya, handphone. Pakai recording itu loh. Ya, nanti kalau kalian cek coba ada di HP kalian masing-masing tuh ada alat yang namanya Recording. recording atau perekam itu ada. Nanti itu bisa dipakai kalau kalian sedang mewawancarai seseorang supaya informasinya nggak lupa. Aduh tadi jawabannya apa ya, lupa. Nah lebih baik
direkam pada saat melakukan wawancara. Nah, yang kelima, membuat janji untuk melakukan wawancara dengan narasumber. Ini tadi yang sudah Bu Mika sebutkan seperti di poin yang kedua. Gitu. Itu adalah persiapan wawancara. Nah, sekarang berikutnya, untuk menyusun pertanyaan, pewawancara dapat menggunakan kata tanya sebagai berikut. Adik Simba. Apa ini adik Simba? Ini singkatan ya, biar anak-anak ingat. A itu apa? Apa? Iya, pinter. D. Di mana? K. Kapan? C. Siapa? M. Mengapa? Ba. Bagaimana? Bagaimana? Nah, dah sekarang Bu Mika tutup. Coba masih ingat enggak? Ya. A. Apa? B. Di mana? K. Oh, itu ya. C. Siapa? Good. M. Siapa? Ba. Gimana ya? Bagaimana? Loh, Bagaimana? Oke, gampang ya kalau ada hafalannya, tinggal sebut aja apa ya daftar pertanyaan itu. Oh, adik Simba. Apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, mengapa, dan bagaimana gitu. Hafal ya anak-anak. Jadi untuk menyusun pertanyaan yang harus ada, itu harus ada kata apa, ada kata di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, lalu setelah kita sudah punya kuncinya tadi, adik Simba itu tadi, lalu ada salah satu pertanyaan seperti ini. Nih, coba perhatikan. Ini tadi misalnya Eva sama Kris lagi tanya sama dokter ya, di rumah sakit. Pak dokter, kalau ngobatin pasien pakai disuntik semua apa enggak? Nah, kira-kira dokternya bingung nggak sih jawab pertanyaannya Eva sama Kris ini? Pak dokter, kalau ngobatin pasien pakai disuntik semua apa enggak? Enggak. Nah, pertanyaan yang seperti ini itu adalah salah satu pertanyaan yang tidak boleh tidak boleh diucapkan pada saat mewawancara. Kenapa? Karena lihat coba anak-anak perhatikan. Ngobatin itu kalimat baku atau enggak ya? Harusnya apa? Mengobati. Iya, pinter. Harusnya mengobati. Terus ini ada kata enggak. Kemarin sudah belajar loh di tema 2. Ya, harusnya apa? Tidak. Pinter. Nah, sekarang coba perhatikan kolom yang ada di bawah ini. Dalam membuat daftar pertanyaan wawancara, harus menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Tidak boleh seperti ini loh ya. Ini Bu Mika kasih contoh yang salah supaya anak-anak bisa tahu membedakan. Ngobatin itu tidak baku, harusnya mengobati. Enggak, seharusnya ditulis dengan Tidak. tidak. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, bisa-bisa Pak dokternya yang ditanyai bingung. Kamu ini nanya apa toh, Kris? Kamu ini nanya apa, Eva? Nah, harusnya coba gunakan dengan kalimat yang baku. Bapak dokter, jika Bapak mengobati pasien, kira-kira menggunakan suntik semua atau tidak? Apakah perlu menggunakan suntik semua atau tidak? Nah, itu dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Nanti Bu Mika akan lihat loh ya, anak-anak akan coba membuat sebuah pertanyaan. Kalau Bu Mika menemukan ini, kalimat seperti ini, wah ini berarti nggak dengerin waktu kelas BI berarti ya. Jadi waktu wawancara kita harus menggunakan kosakata baku dan satu lagi kalimat yang Sopan. efektif. Ya, tujuannya supaya narasumber itu lebih memahami pertanyaan yang kita berikan. Berikutnya, nah ini Bu Mika ada soal. Coba salah satu aja anak bacakan. Bu Mika tunjuk aja deh. Coba Steve baca Steve. Yang ada di kolom warna merah ini.
Yang lain di-mute dulu ya. Pak Coba. Bian. Ya. Mic-nya belum nyala, Steve. Pak Bian seorang petani, ia menanam jagung di lahan yang luas. Jagung hasil panen sebagian dijual, sebagian lainnya diolah menjadi keripik jagung. Usaha Pak Bian telah menjadi lahan pekerjaan untuk warga sekitar. Oke. Boleh satu pernyataan yang tepat untuk wawancara Pak Bian. Ya, terima kasih Steve. Sekarang pertanyaan untuk semua anak-anak kelas 4B. Siapa yang bisa buat satu saja pertanyaan untuk mewawancarai Pak Bian? Nih, Bu Mika kasih nilai plus nih. Bu Mika ambil pulpen. Siapa yang bisa buat pertanyaan? Ayo. Apa? Bagaimana selama menjadi seorang Bian membuat keripik jagung? Siapa itu tadi? Sebutkan namanya dulu. Bagaimana usaha Bapak selama menjadi seorang petani? Oke, bagaimana? Bagaimana? Coba diulangi lagi. Bagaimana usaha Bapak selama menjadi seorang petani? Oke, bagaimana usaha Bapak selama menjadi petani? Oke, good. Terima kasih. Satu lagi dong. Siapa lagi yang bisa? Harus pakai tadi loh ya, adik Simba tadi loh ya. Satu lagi. Siapa yang berani? Halo. Berapa lama Pak Ya. Bian membuat keripik jagung? Pinter, hebat. Berapa lama Pak Bian membuat keripik jagung? Oke, bagus. Pinter anak-anak semuanya. Yang lainnya nanti disimpan jawabannya. Ini ada di soal tugas hari ini. Jadi anak-anak bisa jawab ya. Untuk membuat pertanyaan jangan lupa ya bisa menggunakan kata apa, bagaimana, mengapa, siapa, di mana. Tuh, misalnya, ini kasih contoh. Di mana Pak Bian biasanya mengolah keripik jagung? Nah, itu kan juga bisa. Bagaimana caranya Pak Bian mengolah lahan jagungnya menjadi keripik jagung? Itu juga bisa. Banyak sekali pertanyaan yang bisa disiapkan anak-anak. Oke, itu yang disebut dengan wawancara. Coba Bu Mika. Mbaknya lucu banget ya. Nampaknya lucu ya. Coba Bu Mika ulangi sekali lagi. Hai. Wawancara itu apa anak-anak? Ada yang bisa jawab? Kegiatan tanya jawab dengan seorang yang Jason nih ngapain ini? Hebat. Ya, kegiatan tanya jawab yang dilakukan dengan narasumber. Ya, oke. Good. Lalu narasumber. Wawancara itu dilakukan oleh siapa dan siapa? wawancara dan narasumber. Ya, pewawancara dan narasumber. Sekarang pertanyaannya, yang seseorang yang sebagai sumber informasi itu disebut narasumber. Ya. Lalu seseorang yang mencari informasi kepada narasumber disebut Wawancara. pewawancara. Hebat. Lalu apa saja kata tanya yang harus digunakan dalam wawancara? Apa aja? Coba sebutkan. Siapa, mengapa, bagaimana? Ya. Apa? Apa, gimana, kapan, Pinter. bagaimana? Iya, pintar. Mudah ya wawancara itu. Oke. Bentar. Suaranya di headset itu agak nge-lag. Oke. Suaranya kadang ter. Oke, kalau gitu sudah ya. Untuk wawancara, anak-anak sudah bisa semuanya, sudah mengerti. Nanti pertanyaannya di terakhir saja kita lanjutkan karena waktunya sudah terus berjalan dengan cepat. Kita lanjutkan bahasa Indonesia, kita sudah belajar tentang wawancara. Sekarang, kita belajar SBDP-nya hari ini. Kita akan belajar membuat karya kolase.
Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya, dari kelas 1 SD sudah diajari tentang bagaimana cara membuat kolase. Nah, kira-kira anak-anak, kolase itu apa? Ada yang bisa jawab? Sebuah karya seni rupa 2 dimensi yang dibuat dengan cara menempelkan bagian bahan pada permukaan gambar. Oke, hebat Tata. Terima kasih. Kolase itu adalah karya seni rupa 2 dimensi yang dibuatnya dengan cara ditempelkan. Kalian sudah pernah membuat dulu di kelas 3? Bu Mika kayaknya ingat anak-anak membuat sebuah kolase dari apa ya? Ya kan? Pernah kan? Pernah kok dulu yang dijemur di depan kelas, ya kan? Dari biji-bijian ya? Daun-daun kering. Oke, dari daun-daun kering. Nah, sekarang Daun kering. ya kelas 4 sekarang kita masih ketemu lagi dengan kolase. Makanya anak-anak harusnya sudah bisa, sudah semakin rapi membuatnya. Nah, bahan kolase itu ada 2. Ada bahan alami dan ada bahan buatan. Bahan alami misalnya, apa aja nih? Ya, daun kering. Ya, Telur. ada yang bisa jawab selain yang ada di gambar? Bahan alami ya, yang lain? Apa? Apa ya? Ada yang membuat kolase juga dari tanah pun ada. Ya, kacang hijau termasuk biji ya. Macam-macam sekali. Dari pasir ada, dari batu-batuan pun ada. Ya, yang membuat kolase dari batu-batuan. Jadi tergantung keinginan kalian. Yang kedua, bahan buatan. Ini bahan buatan ya tulisannya. Yang kedua bahan buatan. Tutup botol. Ya, ada tutup botol. Ada apa lagi? Pita. Pita. Ada apa lagi? Kertas koran. Ya, dari rautan pensil, dari kayu juga ada. Macam-macam sekali. Kolase itu bisa dibuat dari banyak sekali bahan. Nah, ini tugasnya anak-anak ya. Anak-anak membuat karya kolase menggunakan bahan yang ada di sekitar kalian. Sebentar. Ya. Saya jepret dulu gambarnya. Ya, boleh dijepret dulu, boleh ditulis, boleh. Perangkat. Lainnya, jepretan layar. Oke, ya. Jadi kolase ini nanti untuk sketsa gambarnya nanti Bu Mika akan kirim di grup ya. Sketsa gambarnya nanti Bu Mika kirim di grup orang tua kalian, di grup kita juga yang isinya anak-anak itu. Nanti gambarnya itu ya, tidak boleh cari yang lain. Untuk gambarnya ditentukan dari Bu Mika. Tapi untuk bahan-bahannya anak-anak bebas mau menggunakan apa saja. Mau pakai biji-bijian boleh. Mau pakai kertas kado juga boleh. Mau pakai terserah kalian sekreatif mungkin. Ya, Jennifer, raise hand. Ada pertanyaan? Paling enak pakai kayak biji jagung gitu biasanya sih kalau pakai biji-biji gitu tidak ditempel satu-satu, tabur aja. Oh ya terserah kan tapi tidak rapi. Yang rapi dong. Rapi ya. Kerapiannya kan nanti dinilai. Ya, ada yang nanya? Ya. Ada yang tanya? Usahakan lemnya tidak itu. Bahasa Indonesia apa, Bu? Oh ya, untuk tugasnya bahasa Indonesia anak-anak tulis ya. PR. Untuk tugas bahasa Indonesia modul halaman 7. 7. Ya. Modul halaman 7. Tidak ditampilkan ya? Ya, Soalnya ada di modul kok. Modul. Ya, modul halaman 7 nomor Modul 1. tema berapa? Tema yang baru dong, tema 3. Oh iya. Halaman 7 nomor 1 sampai nomor 10 perhatikan anak-anak. Soalnya tidak usah ditulis ya. Karena panjang ya. Soalnya tidak usah ditulis, langsung dijawab aja di buku catatan, jangan di modul ya. Menggunakan huruf apa anak-anak? Latin. Ya, menggunakan huruf tegak bersambung. Jangan, masih ada loh yang mengumpulkan tidak pakai huruf tegak bersambung. Kita gigit nanti kalian. Siapa?
Ya, soalnya nomor 1 sampai nomor 10 halaman 7. Untuk SPDP-nya, anak-anak membuat kolase dikumpulkan terakhir hari Jumat. Ya, terakhir hari Jumat. Sudah. Ada pertanyaan? Klase terakhir hari Jumat. Terakhir hari Jumat. Nanti tanya lagi. Tuh terakhir kapan? Terakhir hari Jumat SPDP. Kalau bahasa Indonesia tetap hari ini ya. Hari ini jam 2 siang, Bumika tunggu. Lalu tugas jurnal. Ayo anak-anak. Jangan lupa untuk kumpulkan tugas jurnal, itu tugas yang wajib harus dikerjakan setiap hari ya. Jurnal itu apa ya, Bu? Renungan. Iya, renungan. Renungan, jurnal harian. Renungan. Ya. Oke, itu aja dari Bumika hari ini pembelajaran kita. Waktunya sudah habis, sudah ada notifikasi ya. running out time. Running out Halaman time. 7. Ya, ada pertanyaan anak-anak? No. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akan tutup aja pelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya kalian di rumah, meskipun tidak bisa pergi ke sekolah, tapi anak-anak harus tetap belajar. Oke, kita akan tutup pelajaran kita hari ini dalam doa. Bumika minta tolong ya, Grisel, pimpin doa ya, enak ya. Oke, yang lain Bumika mute dulu ya. Ya. Coba Grisel nyalakan mic-nya. Oke. Semuanya sikap berdoa yang baik, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berkati Bumika dan kita semua supaya bisa mengerjakan tugas-tugas. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Grisel, terima kasih semuanya. Jangan lupa tugas hari ini dan pelajaran hari ini tentang wawancara dan kolase. Nanti dipelajari lagi dan dikerjakan tugasnya bahasa Indonesia terakhir jam 2 siang, SPDP terakhir hari Jumat. Jam 2 siang juga ya. Oke. Ya. Ada yang panggil-panggil Bumika. Di grup Kak Rara katanya nggak bisa masuk. Siapa yang nggak bisa masuk? Wah, Rara. Dolan pasti. Rara nggak bisa masuk. Dolan pasti. Ya udah nggak apa-apa. Dolan. Nggak tahu Bumika ya. Nanti Bumika hubungi pribadi aja. Oke, terima kasih ya. Katanya Evelyn itu keluar sekolah Petrai. Oh ya, anak-anak, satu lagi Bumika lupa pesankan ke anak-anak. Evelyn, untuk teman kalian yang namanya Evelyn memang pindah sekolah, jadi Evelyn sudah tidak ada di 4B lagi. Jadi totalnya jumlah anak-anak kelas 4B hanya 23 anak, ya. Itu, nggak apa-apa. Jangan kaget Alano. Gitu ya anak-anak ya. Sudah? Belum. Ini mau ditutup atau Sorry enggak? Nathan, kok bikin kamu kaget. Oke, udah ya anak-anak ya. Sampai ketemu lagi. Mungkin besok kita masih ada Zoom lagi kok. Dadah semuanya. See you. Dadah. God bless you all. Tuhan berkati.